Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal afiyatan fil jasadina wa qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuffatil jannati bil makari wa khuffatin nari bis syahawat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dahulu ada ungkapan orang tua kita, sekali air banjir, sekali pula tapian bergeser. Cupa ditukau dek panggale, jalan dia lio de ulang lalu. Ungkapan orang tua-tua kita ini sungguh besar maknanya kalau kita mau untuk mencerna. Di antara maknanya adalah semakin lama perjalanan hidup, semakin banyak perubahan demi perubahan. Sehingga satu lagi ungkapan indah itu, jauh berjalan banyak nangkan ditengok, lamu awa idui banyak nangkan diasai. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, khuffatil jannati bil makari wa khuffatin nari bis syahawat, kata Rasulullah. Dikelilingi surga itu oleh sesuatu yang sulit dan dipagari neraka itu dengan syahwat. Kalau kita berbicara tentang surga dan kita berbicara tentang neraka, kita pasti bila disuruh memilih, pilihan kita adalah surga. Pilihan kita adalah yang terbaik. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataannya, kita buka mata kita lebar-lebar, kita buka telinga kita terang-terang, kenyataan hari ini dekat dengan kita, sekitar kita, bahkan di antara kita ada yang lebih memilih neraka ketimbang surga. Apa contohnya? Jalan ke surga itu adalah sesuatu yang berat, sulit, payah. Jalan ke neraka itu adalah enteng, ringan. Salat berat. Bagi siapa? Salat itu berat kecuali bagi orang beriman.
Hari ini berapa banyak yang tidak sholat di negeri kita? Jujur saja kita. Di rumah kita, anak kita, istri kita, cucu kita, mantu kita, keluarga kita. Berarti kita sudah mempersiapkan bahtera menuju neraka. Di saat disuruh sholat, dicari alasan, tidak sempat. Yang kedua, kita sadar judi, minuman-minuman keras, atau narkoba, mengundi nasib dan lain sebagainya, kita tahu itu adalah haram. Itu dibenci, itu dilarang menurut Islam. Tetapi hari ini maaf, berapa banyak yang terlibat di dalam perjudian. Anak-anak kita hari ini disuguhkan dengan game-game online, sehingga anak kita tidak peduli lagi dengan kita. Di saat kita panggil, disuruh makan, disuruh mandi, disuruh sholat, tidak lagi dipedulikan kita. Salah ke mereka? Tidak. Itu adalah kesalahan kita 100%. Karena tidak mampunya kita mengkondisikan anak kita. Kenapa kita tidak mampu? Karena kita juga berbuat demikian. Di atas daripada itu, untuk generasi muda, bahkan sampai generasi tua, disediakan perjudian online. Judi jarak jauh. Sedangkan berdekatan saja kita duduk sesama penjudi, belum tentu kalah, apalagi kita main komputer. Alangkah bodohnya kita, para peserta judi online. Bodoh. Coba kita tengok seorang pencipta judi online yang sudah tobat itu. Dia sedang berada di Amerika. Dia punya beberapa situs judi online. Satu hari dia mendapatkan penghasilan judi Indonesia ini 8 miliar satu hari. Siapa yang berjudi itu orang kaya? Tidak. Inilah katakan Roma Irama itu, yang kaya itu semakin kaya, yang miskin itu semakin miskin. Orang kaya dia sibuk mengembangkan bisnisnya. Dari dahulu kebun karet pindah ke sawit dengan kerambat dan lain sebagainya. Mereka mencari peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Sementara orang miskin, kita yang susah, hidup kita sulit, pagi petang kita peras keringat banting tulang. Tetapi mereka terlibat dengan perjudian online. Bermain sampai tengah malam, bahkan sampai pagi. Hilang kesempatan bekerja, hilang kesempatan berusaha. Ini terjadi pencurian. Sekarang di negeri kita ini pencurian sudah marak. Siapa yang mencuri? Orang luar? Tidak. Yang mencuri itu rata-rata adalah peserta judi online. Narkoba dilarang dari Islam. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijusum min amali syaitan. Pekerjaan setan. Tapi berapa banyak hari ini yang peserta itu, yang pemakai narkoba itu. Bahkan di kampung kita ada penjualnya. Yang anehnya kita tahu, tapi kita lindungi. Ini kan aneh. Kita telah melindungi orang-orang yang merusak generasi kita, generasi muda kita. Tidak ikut dengan narkoba, terlibat perjudian online. Tidak ikut dia dengan perjudian online, libat dengan narkoba dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan Rasulullah, surga dikelilingi sesuatu yang sulit, neraka dikelilingi sesuatu indah. Yang kedua, masuk surga itu gratis, masuk neraka bayar. Tapi banyak yang minat yang bayar ketimbang yang gratis. Salat itu gratis, baca Quran gratis, ke masjid gratis, zikir gratis.
Itu adalah di antara jalan-jalan menuju surga, tapi tidak banyak peminat. Tapi coba untuk neraka, narkoba bayar, judi bayar, dan lain sebagainya dibayar, banyak peminatnya. Maka pada itu, mari kita kembali menyadari, kita kondisikan lagi. Apalagi maaf, kita yang hidup susah, yang perskeringat banting tulang, jangan pula ikut lagi dengan hal yang tersebut. Sedang untuk makan saja kita sulit, untuk mendapatkan rezeki saja payah, anak yang mau sekolah dan sebagainya. Itu pula yang diikuti. Maka bahasa indahnya Pak, kita mempertinggi tempat jatuh, memperdalam jurang tempat terjun. Hanya hutang di mana-mana. Sulit lagi permasalahan ini saat kita sudah mulai berhutang. Istri kita, mereka bergelut dengan pinjaman online. Indahnya cara orang merusak kita. Untuk anak-anak ada game online. Untuk generasi muda dan sebagian yang tua-tua ada judi online. Dan untuk para istri kita, itu ada mereka disediakan adalah pinjaman online. Ditambah lagi ada bank mekar dan lain sebagainya. Itu semua sudah jelas haram. Tetapi di Minandi Allah sudah katakan, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, kata Allah, masuklah kalian itu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Artinya Pak, saya Islam, saya Muslim. Sesuatu yang bertentangan dengan Islam, katakan tidak. Tapi kalau kita masih memakai yang bukan dari Islam, berarti Islam kita itu namanya Islam KTP. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti ajaran syaitan. Sekarang setan itu gentayangan. Lebih banyak setan itu bertepuk daripada berusaha. Kenapa? Karena dia sudah bisa menjebak kita dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Belum lagi, maaf, dibuka acara wirid pengajian, coba lihat yang hadir perlansia, orangnya rambutnya sudah bercampur, kulitnya yang sudah kendur, mata yang sudah kabur, giginya yang sudah gugur, makannya yang sudah bubur. Itu mereka yang hampir masuk pintu kubur. Tetapi di saat ada hiburan, ada musik, ada organ tunggal, ada keyboard, ada pasar malam dan lain sebagainya, kadang-kadang anehnya kita ke masjid tidak sanggup kita mengajak istri dan anak kita, tapi melihat hiburan, mengapa banyak kita yang mampu untuk membawa mereka. Ingat, besok dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Maka daripada itu, kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ingatkan diri kita. Kita ingatkan anak kita, kita ingatkan istri kita dan keluarga kita. Selama sesuatu kemungkaran, yuk kita berikan peringatan. Kita marahlah dengan bijak. Kita bencilah dengan jeli. Artinya apa? Bencilah kejahatan mereka, marahilah kesalahan mereka, agar mereka kembali kepada kebenaran. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya khutbah kita yang pendek ini dalam konsep kita kembali menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar lanakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas solihin. Allahumma tim alaina wa ajalana bi husnil khatimah wa la tabtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum wa da'a min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.